Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Andaru di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dinamo Nikuma ya. Ini adalah dinamo Nikuma. Kebetulan ini adalah salah satu stok dinamo servis yang baru masuk di tempat servis saya. Jadi kalau kalian masyarakat Tulungagung yang mau ganti dinamo sprayer lemah pakai Nikuma bisa langsung ke Sembrani Agri Service di Campur Darat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba review. Ini adalah salah satu dinamo yang tipikal semburannya kencang ya. Selain yang terkenal itu hiu. Tapi dia untuk dari segi dimensi kita bandingkan dengan ini adalah dinamo CPS standar yang kemarin sudah lemah, terus kita ganti pakai dinamo hiu, ada servisan masuk minta ganti dinamo. Nah, dari segi ukuran kurang lebih dia sedikit lebih kecil daripada CBA dinamo bawaan, tapi hampir mirip-mirip. Nah, kita nanti akan review seberapa kencangnya dia Sinikuma ini. Kita kali ini pakai perbandingan seperti biasa pakai sprayer Nagasaki di rumah ya. Karena patokan saya sprayer Nagasaki itu adalah sprayer yang dari bawaan standar pabriknya nggak perlu di-upgrade karena memang dia dinamonya sudah kencang dari bawaan. Beda kayak sprayer lain seperti CBA, kemudian Sukatani, atau yang lainnya yang pakai dinamo standar. Dia perlu di-upgrade kalau kita mau semburannya lebih kencang. Nah, dari spesifikasi bawaan, kita baca dulu yang dinamo standar CBA. Dia maksimal arusnya 2,2 ampere, voltase kinerjanya ini mirip-mirip seharusnya. Nah, kapasitas flow airnya, air aliran airnya sekitar 3,1 liter per menit, klaimnya dari CBA. Kemudian max pressure-nya 5,5 bar. Ini kalau dikonversi ke PSI mungkin antara 80 ke 100 PSI. Nah, sedangkan kalau Nikuma NR4148, kebetulan yang saya stok hari ini Nikuma 4148, dia rentang kinerja voltasenya dia yang unik, dia bisa sampai 18 volt. Berarti kalau ini pakai LiFo 4, ini sebenarnya bisa pakai 5 baterai, bukan 4 baterai. Cuman kita nyari BMS-nya yang agak susah. Ada BMS 5S untuk LiFo 4 itu ada, cuman nggak semudah menemukan BMS 4S pada LiFo 4. Jadi voltase kerjanya 12 sampai 18 volt, ampere maksimalnya bisa sampai 5 ampere dengan max flow 4,8 liter per menit. Jadi selisihnya ada sekitar 1,7 liter per menit ya di klaimnya. Tapi nanti tidak kita ukur karena kebetulan alatnya saya masih terbatas, nggak selengkap. Mungkin reviewer lain mungkin punya alat yang lebih lengkap. Nah, max press-nya dia pressure-nya maksimal di 155 PSI, tapi cut off-nya disetting di 120 PSI. Untuk settingan cut off kita bisa akali sendiri ya, kita bisa setting naik turunnya lewat lubang ini. Ini ada mur atau baut, ini bisa diputar ke kanan ke kiri, bisa kalian kencangkan, kalian kendurkan untuk mengatur tingkatan cut off-nya. Dia bawaannya hanya dinamo seperti ini saja kalau kalian beli di online. Beda kayak kalau dinamo hiu kan dia ada kemasannya ya. Ini nanti tadi awalnya mau saya bandingkan dengan dinamo hiu, tapi kebetulan dinamo hiu kemarin saya laku lagi, jadi kita nggak punya dinamo upgrade cadangan selain yang kemarin Sukatani double pump, tapi kemungkinan kita nggak akan pakai karena kita
kita mau bandingkan saja dengan yang standar-standar saja ya. Jadi kita pakai pembanding dari sprayer Nagasaki saja. Ini sudah kita sambungkan ke jack DC. Seperti biasa, supply tenaganya kita pakai LiFePO 4 15 ampere. Nah, ini kalau kalian cek di toko Shopee saya mungkin stoknya habis ya. Karena memang saya lama nggak nyetok 15 ampere lagi, baterai 15 ampere lagi. Kenapa? Karena yang pertama cari casingnya susah. Kalau sel baterainya itu mudah sebenarnya carinya. Cuman kita untuk pembelian casingnya ini agak penjualnya itu sering kosong ya, banyak sering kosongnya. Kemudian dia ya cuma itu sih sebenarnya. Kebetulan casingnya susah nyarinya, jadi saya akhir-akhir ini nggak nyetok. Ini bahkan ini yang saya pakai review ini belum habis satu kali siklus pengecasan. Ini masih belum pernah saya cas lagi setelah pertama kali saya cas full. Dia baterainya ya awet sekali. Tapi balik lagi berhubung saya penggunaannya cuma untuk review singkat, jadi wajar-wajar saja kalau dia baterainya awet. Oke, tanpa lama-lama kita akan pindah ke depan, kita siapkan dulu perlengkapannya. Tapi sebelum itu, tadi saya lupa, kita timbang dulu ya berat dinamo standar CBA dengan dinamo Nikuma. Untuk timbangannya, nah ini adalah dinamo standar dari CBA tipe 3 kalau nggak salah. Kemungkinan CBA tipe 4 juga dinamonya mirip-mirip. Semua tipe CBA kemungkinan mirip-mirip, hanya beda di tabungnya saja. Untuk beratnya ini sekitar 540 gram. Dibandingkan kalau Nikuma ini, ada tambahan ini sedikit, anggaplah nanti dikurangi 5 gram ya. 5 atau 10 gram lah. Dia beratnya 565 gram, anggap saja 560 gram, berarti beratnya kurang lebih relatif sama ya. Selisih 20 gram itu nggak ada hitungannya lah. Itu mirip-mirip. Mungkin yang membedakan dari segi harganya, mungkin dia pakai material diafragma yang lebih bagus mungkin karena dia bisa menghandle arus pressure yang lebih tinggi. Jadi kita akan lanjut ke pengujiannya. Oke, ini sudah kita siapkan. Sudah kita sambungkan pompanya yang Nikuma ke baterai LiFePO 4. Kemudian sprayer Nagasaki saya juga sudah saya isi airnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sekalian review. Ini adalah nozzle Superjet. Kemarin kita sudah pernah review nozzle Superjet yang ukuran XL. Nah, khusus hari ini kita akan review yang ukuran L. Dia lebih kecil dibanding yang XL, tapi nanti kita lihat bagaimana pola semburannya. Nah, pada pengujian pertama kita akan pakai sprayer Nagasaki ya. Kita akan pakai di Nagasaki terlebih dulu. Kita pasangkan terlebih dulu. Nanti kita akan pakai stick dan nozzle yang sama. Kita langsung ganti selangnya saja. Nah, untuk yang pertama kali, coba nyalakan. Ya, dia cut off. Kita coba. Ya, segini lancarnya. Kurang lebih segini lancar. Ya, agak tipis termasuknya. Oke, dia bisa jauh juga, tapi nggak debit yang dikeluarkan nggak sebanyak yang XL ya. Ya lumayan jauh, cuman nggak sejauh yang XL. Nah, dia cukup berkabut.
Mungkin memang pompanya juga kurang tekanan dari sprayer standar Nagasaki itu ya, pas-pasan saja kalau menghandle nozzle superjet seperti ini. Semburannya juga halus, dia cukup halus dan menyebar cukup luas. Untuk dipakai di sprayer standar ya masih lebih rekomen lah daripada yang XL kemarin. Cuman minusnya dia debit yang dikeluarkan nggak sebesar yang XL. Bisa juga sih jauh, cuman ya gini lah, paling jauh sekitar 4 meteran, 4-5 meter dia masih bisa. Cuman dia karena volume semprotnya sedikit, jadi dia nggak bisa menyebar seperti yang XL. Oke, kita selesai dengan Nagasaki, kita lanjut ganti ke yang Nikuma. Kita lepas dulu. Duh. Oke, ini sudah kita pasang yang Nikuma. Bisa kalian lihat selangnya di Nikuma. Kita nyalakan terlebih dulu. Oke, ini sudah nyala tapi airnya belum keluar. Oke, airnya sudah keluar. Ini cut off-nya nyala terus karena memang ini paling kecil. Kita akan coba nyalakan. Oke, dari pola semburan dia memang lebih kencang daripada Nagasaki ya. Memang kalau dirasa feeling, dia cut off-nya lebih tinggi. Nah, dia ini lebih bukaannya lebih rapat dari yang Nagasaki tadi. Dia nggak cut off. Beda kayak Nagasaki. Aduh, anginnya ke sini. Dia semburannya sangat halus. Bagus sih ini buat spray. Cuman, nah apakah jarak jauhnya bisa sejauh Nagasaki? Kalian lihat sendiri ya. Ini mohon maaf kalau kamera saya basah. Dia semburannya kurang lebih bisa 5 meter, 6 meter. Lebih jauh, sedikit lebih jauh dari Nagasaki. Bisa kalian lihat. Jadi kalau dari segi semburan memang dia lebih jauh ya. Memang dia lebih kuat dari Nagasaki rasanya. Ini harusnya saya bandingkan dengan pompa hiu ya, tapi berhubung hari ini stok hiu di rumah saya kosong, jadi nggak bisa saya bandingkan dengan pompa hiu. Bagus sih ini termasuknya. Untuk skala upgrade dinamo ini bisa jadi alternatif selain dinamo hiu. Oke, kita matikan terlebih dulu. Kita akan bandingkan semburannya tanpa stick ya, tanpa nozzle. Untuk semburan tanpa nozzle, oke, yang selang oranye ini Nikuma, yang selang abu-abu Nagasaki ya. Jangan sampai lupa. Kita akan sama-sama nyalakan full on off. Kita nyalakan dulu yang Nagasaki, yang Nikuma. Lalu kita nyalakan yang Nagasaki. Oke, kurang lebih begini modelnya. Ini selang Nagasaki lebih kecil ya. Jadi semburannya terlihat lebih jauh, tapi memang harusnya kita pakai selang yang sama. Sama-sama kencangnya kurang lebih. Hanya saja memang ini selangnya yang Nikuma lebih besar.
Kalau dari saya mungkin apakah ini recommended untuk upgrade sprayer, dynamo sprayer kalian? Saya rasa cukup worth it karena dia juga semburannya kencang, lumayan kencang dia. Jadi bisa jadi salah satu alternatif kalian untuk ganti dynamo sprayer selain merek Hue. Oke, mungkin sekian sekilas review singkat dynamo sprayer Nikuma tipe 4149 dari saya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, subscribe bila kalian mau lihat konten seperti ini lebih sering di beranda kalian. Kalau kalian mau beli aki sprayer Livo 4, bisa kalian kunjungi di toko Shopee saya. Linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.